friendline.co. Nah, kita sekarang akan membahas ya dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Mungkin di sini kita bisa belajar bareng deh juga. Yang pertama tadi ada Omet. Beliau itu udah paham about SMC tapi masih bingung ketika ngebuat zone dan refinement zone. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, refinement zone itu adalah mengecilkan sebuah zone. Misalkan dari time frame besar ini kan zone-nya besar, jadi kita refine, kita kecilin lagi agar di lower time frame itu kita dapat stop loss yang kecil gitu. Nah, jadi bingungnya kita coba remove dulu. Ini kita sekarang berada di chart gold. Nah, nge-refinement dan mencari zone untuk menjawab pertanyaan Omet. Nah, jadi kalau saya sendiri, saya menentukan zone atau key level itu kan menggunakan higher time frame. Nah, dari higher time frame ini yang kita harus ketahui adalah yang pertama trend saat ini market itu sedang down atau sedang up. Jadi kalau misalkan marketnya lagi uptrend, otomatis kita akan mencari pending order untuk nge-buy. Sedangkan kalau marketnya dalam downtrend, otomatis kita akan mencari pending order untuk nge-sell. Nah, ketika kita udah tahu trend ini down atau uptrend, hal yang bisa kita lakuin adalah mencari titik level supply demand yang belum termitigasi atau unmitigated order blocks lah istilahnya. Terus kita juga bisa ngelihat area-area liquidity. Jadi area liquidity itu yang mana? Terus zone yang belum termitigasi itu yang mana gitu. Contoh case-nya kalau kita lihat di area ini. Nah, di sini kan kita bisa lihat ada liquidity. Nah, di sini dia di break. Kenapa dia respect di area ini? Nah, mungkin di historical sebelumnya di sini ada sebuah area yang belum termitigasi. Jadi dia di fill, akhirnya di sini dia mantul. Nah, ini pertama reason dari higher time frame. Kalau kita udah ketemu zone dari higher time frame, berarti kita bisa nge-refine atau turunin time frame-nya ke lower time frame. Nah, kalau kita lihat di sini ada liquidity lagi, berarti di sini kita punya chance untuk nge-forecast lagi di time frame yang lebih kecil. Nah, contoh di sini. Kalau kita lihat awalnya dari gold ini downtrend. Oke. Downtrend, terus di sini ada high yang awal banget di break. High pertama di break, berarti ini udah perubahan karakter atau change of karakter dari 4 jam. Nah, akhirnya ini lagi ada boss di break of structure dan respect terhadap area supply. Berarti area ini sudah termitigasi. Area yang sudah termitigasi ini kemungkinan besar nextnya ketika dia naik akan kembali nyari area supply atau demand yang belum termitigasi. Nah, contoh di sini kita punya area supply nih yang udah kita dulu forecast. Nah, jadi simpelnya ketika kita nge-refine sebuah zone, hal yang pertama yang harus kita lihat adalah fresh supply demand. Kalau ini kita lihat udah di tap, berarti ini udah nggak fresh. Berarti next kelanjutannya bisa lebih dari ini. Terus kalau misalkan dari area ini bisa menjadi area liquidity juga. Kemarin kan harapannya itu kita berharap liquidity ini di grab baru dia bulls. Tapi kenyataannya di sini ada sebuah karakter atau pergerakan harga yang sangat impuls.
Jadi kalau misalkan ada sebuah tren yang naiknya impuls seperti ini tanpa ada perlawanan, biasanya dia akan membuat sebuah correction doang, lalu melanjutkan impulsif lagi. Jadi dia nggak sempat untuk ngambil liquidity, atau sorry, dia tidak sempat mengambil area order block atau demand, itu dia udah langsung melanjutkan kenaikan. Karena kekuatan dari buyer ini sangat strong. Jadi mungkin dia cukup membuat sebuah correction, lalu lanjut lagi, continuation. Jadi yang panjang pertama ini kita bisa sebut dengan impulsive movement. Impulse, terus ada correction, terus ada continuation. Nah, jadi impulsnya itu ini correction, ini continuation. Hal ini akan selalu terjadi berulang-ulang. Impulse, correction, continuation itu akan selalu terjadi berulang-ulang di market manapun dan di time frame manapun. Kalau udah ada impulse, ada correction, potensial ada continuation. Dan bisa juga impulse, correction, continuation, correction, reversal. Ini kita bisa ngelihat dari impulsnya, dari correctionnya. Kalau misalkan correctionnya itu datar atau correctionnya itu menurun, itu dia ada potensial buat continuation. Tapi kalau ada impulse yang correctionnya cenderung naik, biasanya ini bisa menjadi reverse atau reversal. Dia bisa balik arah. Jadi kita harus minimal kita tahu impulse dan correction di dalam market ini, karena impulse correction ini bisa kita gunakan sebagai titik entry. Jadi kita entry di saat dia itu correction, bukan di saat dia itu impulse. Oke. Itu untuk impulse correction. Terus kalau untuk, nah ini kelanjutan dari zone. Oke. Nah, yang pertama tadi kita udah ngelihat di sini udah di tap, terus dia balik lagi. Mungkin di sini ada area demand di lower time frame. Nah, dia kembali ngetes lagi si area high yang terjadi di sini. Nah, kalau kita lihat di sini ada sebuah break of structure, yang dimana di sini ada boss, terus di sini ada respect terhadap area supply. Kemudian memang chart ini kembali turun, kembali ke area liquidity. Nah, di area liquidity ini market tidak berhasil nge-grab si liquidity ini, tapi dia langsung impulsif. Kalau nggak salah ini ketika news ya, ketika PMI news kalau nggak salah ini yang bearish ini terjadi ketika FOMC. Jadi news ini memutarbalikan keadaan. Jadi dia di sini malah menjadi break of structure, terus ada correction dan lanjut continuation lagi. Nah, sementara kita masih berharap dia nge-grab liquidity ini. Ibaratkan kita masih terlalu apa ya bahasanya, terlalu confidence terhadap SMC lah modalnya. Kita terlalu apa ya bahasanya, terlalu kaku untuk tidak merespek apa yang terjadi di market. Jadi simpelnya kita harus fleksibel. Kita nggak bisa ngatur si harga ini dia bakalan turun dan ke bawah. Tapi harga yang mengatur kita bakal mau kemana. Kita harus jadi fleksibel. Bahkan kita fokusnya satu ini doang, dan harapannya berarti kita akan nge-counter ini, nge-sell terus dengan harapan dia bakal nge-grab ini dulu baru dia naik.
Nah, market nggak kayak gitu, dia nggak bakal ngewujudin apa yang kita mau, tapi kita yang harus beradaptasi terhadap apa yang terjadi di dalam market gitu. Kalau marketnya udah, ya gimana? Uh-uh. Uh-uh. Paham om. Kayaknya pasti sebagian orang juga ngerasain hal itu sih, nggak cuman om aja. Makanya di sini kita buat itu sebagai false belief lah, false belief yang harus ditinggalin, karena market itu udah ngeliatin apa yang terjadi pada saat itu dan apa yang bakal terjadi. Jadi dia udah ngasih kita clue. Kalau kita ketika dia impulse dan correction ini terus maksain buat nge-sell, kita habis di sini. Karena kita harus paham ketika ada tren yang strong seperti ini, biasanya dia cuman koreksi sedikit. Dia membuat correction, next move, lanjut lagi. Buat correction kecil lagi, next move, lanjut lagi. Seperti itu biasanya. Jadi kalau misalkan market udah bergerak seperti ini, baru kita bisa ngandelin si SMC itu lagi. Jadi kita udah dapat nih kriteria kita yang kita mau. Dia buat high, terus di sini ada order block, dia buat high, kita trade di sini dan harga lanjut lagi naik. Nah, ini hal yang seperti ini baru kita masuk lewat SMC. Tapi kalau dia bergeraknya terlalu strong seperti ini, mungkin SMC bisa ditinggalin. Cuman nanti ada waktu kapanpun itu dia bakal ngambil lagi area ini, baru dia lanjut lagi naik ke area yang lebih tinggi lagi. Nah, kalau untuk case yang sekarang ini, ketika harga sudah membuat karakter seperti ini, dia udah punya high, punya order block, di respect buat high baru lagi. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan SMC sebagai titik acuan buat kita entry. Tapi tidak untuk ketika harga impulsif seperti ini. Oke. Jadi buat Om Matt, bisa dicoba di backtest, nanti lagi kembali kalau misalkan harga sudah bergerak seperti ini, kita bisa memanfaatkan impulse correction atau breakout-nya lah, biar kita tidak terlalu kaku ya, terlalu mendewa-dewakan SMC gitu. Kita harus fleksibel, karena selama saya trade ada beberapa metode yang udah saya gunakan untuk trade gitu. Jadi di fase sekarang saya bisa menggabungkan SMC dengan metode yang dulu saya pakai. Jadi saya tidak cuma menggunakan SMC doang, tapi saya juga menggunakan metode yang lain gitu. Oke. Terus untuk zone-nya, simpelnya yang tadi Om Matt tadi bilang, terlalu kecil nge-refine sebuah zone dan hasilnya malah zone itu tidak valid. Nah, kalau menurut saya pribadi, let's say di sini ada bullish trend. Kemarin saya sempat share tuh di watchlist for the week, itu ada potential gold up. Nah, yang terjadi di sini kalau kita lihat kemarin, bentar kita lihat watchlist for the week itu tanggal 21 Desember di harga 17.95. Oke. Di area ini saya ada buat forecast gold ini bullish. Kenapa? Karena simpelnya sini sudah ada break of structure, oke, dan di sini juga bisa menjadi liquidity sweep. Ada dua hal yang memungkinkan terjadi di sini. Tapi kalau kita lihat dari daily time frame,
Yang paling memungkinkan terjadi adalah bullish skenario, karena dari higher time frame candlestick-nya ini masih strong bullish, tidak ada perlawanan dari si seller. Nah, kita lihat deh dari sini. Dari sini dia terus bullish, belum ada rejection yang bisa kita lihat sebagai titik acuan buat entry sell. Nah, kecuali di area liquidity sweep ini dia membentuk sebuah rejection candle seperti ini, bearish pin bar atau shooting star. Nah, hal yang seperti ini yang bisa kita pakai sebagai satu syarat rejection dari sebuah zone. Nah, jika belum ada rejection yang valid, maka potensial dari tren ini masih akan terus bullish atau naik, karena trennya ini kita tahu sendiri dia bullish. Oke, sini dia bullish. Terus dari liquidity, terus dari tren lain juga kita bisa ngambil kalau dia bullish ini, potensial dia bullish ini kemana, kayak gitu. Terus dari area supply demand juga kita bisa ngambil area yang bakal dituju itu di mana, seperti itu. Pokoknya kalau kita mau entry menggunakan SMC, usahakan kita dapat karakteristik tren itu seperti ini, yang sudah memulai respect terhadap SMC. Nah, kalau di sini di bagian yang ini kan dia belum respect nih sama SMC. Nah, di sini dia punya karakter baru lagi. Dia sudah memulai respect terhadap si SMC itu sendiri. Nah, di sini kita punya perbedaan nih. Kalau kita ubah menjadi warna biru deh, misalkan biru. Kan ada perbedaan bentuk kan dari tren strong. Nah, di sini sudah mulai slow. Di sini kita bisa memanfaatkan SMC. Tapi kalau trennya lagi strong seperti ini, berarti kita udah missing. Berarti di area ini kita udah ada sebuah ketinggalan. Nah, di area ini kita udah pasti ada miss salah satu momen yang terbentuk di sini. That's why dia udah strong, langsung bullish seperti itu. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi buat Omet. Oke. Nah, terus kalau untuk Om Vincent, cara menentukan entry dan exit point ini kita bisa lihat. Misalkan kita entry kan menggunakan SMC nih misalkan. Berarti SMC itu ada dua hal penting yang harus kita lihat, supply dan demand. Oke. Supply and demand berarti ketika kita entry di area demand, maka kita harus close di area supply. Kok nggak kelihatan? Wah, nge-lag ini. Nah, ini si Euro Jepang nih, cakep banget. Nah, contoh nih, kita ngelihat si Euro Jepang. Di sini kita punya area entry. Kita entry di area supply. Kita entry di area supply karena ada sebuah liquidity sweep di lower time frame. Kita entry di area 50% dari zone supply ini. Nah, ketika harga di grab, pending order kita di hit, berarti kita tujuan selanjutnya akan mencari area demand. Kalau kita lihat area demand yang belum termitigasi di mana? Ini adalah area demand yang belum di fill atau belum termitigasi. Jadi kita bisa ngambil target paling jauh kita di area ini. Sedangkan kalau kita mau take profit minimum, itu kita bisa cari di lower time frame lagi. Di lower time frame kira-kira risk kita berapa persen, misalkan risk kita 1%. Kalau saya pribadi
at least dari rig 1% itu saya dapat reward 3% lah. 3% dari risk kita di mana. Jadi misalkan stop lossnya 25 pips. Terus berarti take profit minimal 1/3 lah. Take profit minimum 1/3 atau 1/2 kalau omnya mau. Itu tergantung cara kita sendiri. Nah, dari risk to reward yang kita pakai, misalkan nih kita entry 0,10 nih di sini. Kita entry 0,10 terus harga udah running 1/2 gitu. Nah, harga sudah running 1/2 otomatis kita bisa nge-close 0,05 kan. Nah, sisanya lagi 0,05 itu kita bisa hold sampai tujuan yang kita pengen gitu. Nah, contoh di sini ada area demand lagi. Contoh misalkan TP2-nya mau di sini. Berarti kita dapat risk to reward 1/11 untuk sisa trade yang ada. Terus untungnya ketika kita memasang TPM itu adalah ketika harga ini sudah kita TPM di sini dan dia malah melanjutkan kenaikan, di sini kita masih win. Di sini kita nggak lose, kita win di sini dan ya tidak ada kerugian yang kita tanggung di sana, malah kita mendapatkan sedikit profit. Cuman kalau kita bisa ngehold yang 0,05 yang tadi kita sisain, itu kita bisa dapat reward yang cukup besar lagi gitu. Itu salah satu cara atau salah satu alasan kenapa saya suka yang namanya take profit minimum. Karena ketika kita udah nge-tap PM atau take profit minimum, itu kita dapat yang namanya sebuah confidence untuk nge-hold. Karena kita udah nggak menanggung kerugian lagi. Itu salah satu tips saya bisa nge-hold sampai 500 pips dan lain-lain karena saya sudah TPM. Dan sisanya ya udah let it flow aja. Kalau misalkan SL di hit ya udah belum rezeki, kalau misalkan TP di hit udah bagus, seperti itu aja. Jadi ketika kita entry di area di supply, otomatis kita akan close di area demand. Begitu Om Vincent. Kita tinggal melihat demand yang mana sih yang belum di mitigasi gitu. Itu bisa kita jadiin sebagai titik acuan buat kita take profit atau exit. Begitu Om Vincent. Oke, 2 pertanyaan sudah saya jawab. Mungkin kita bakal lanjut deh nge-review market di tahun 2023 sesuai apa yang saya bilang kemarin. Nah, di sini yang pertama kita akan review adalah gold. Seperti biasa gold kita remove. Kalau kita lihat dari monthly time frame gold ini sendiri, kita bisa lihat gold ini memiliki tren bullish. Oke, tren bullish masih respect terhadap trend line sini. Nah, di sini dia belum hit trend line di area ini. Di sini ada sebuah demand yang sudah termitigasi. Terus di sini juga ada satu koreksi dari gold ini sendiri. Nah, kalau kita lihat high dari gold ini dari 2011, high-nya itu ada di 1909. Sini kita bisa ambil ini high 2011. Nah, terus di 2020 ini waktu COVID ya, dia memiliki high baru nih. Terus ini waktu, kalau nggak salah ini waktu perang deh, waktu war Rusia. Nah, di sini dia mulai balik lagi ke area ini, tapi dia tidak bisa
ngejebol dari area high ini sebelumnya. Dia malah ngebreak dari low di tahun 2021. Ya, dia malah ngebreak low di tahun 2001, dan kalau kita lihat closing monthly dari gold ini sendiri memiliki satu bullish candle yang cukup strong. Oke. Kalau kita lihat di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 bulan bearish trend dibalas cuman dengan satu bulan bullish candlestick gitu. Berarti di sana ada potensial gold ini menguat gitu. Trade buyer ini sangat strong kalau kita lihat di sini. Nah, trade buyer ini sangat strong ketika dia sudah nge-grab liquidity yang ada. Di sini ada liquidity, sudah di-grab semua, baru dia melanjutkan naik gitu. Simpelnya seperti itu. Terus kalau kita lihat dari lower time frame, ini kan kita bicara higher time frame. Berarti di sini ada liquidity sweep-nya. Liquidity sweep di sana. Terus kita turunin ke weekly nih. Dari weekly di sini kita bisa lihat ada satu break of structure di sini. Break of structure. Terus dari weekly ini juga kita bisa ngelihat di sini ada satu area. Satu area 1879 adalah high dari area itu. Area yang ngebuat si gold ini memiliki lower low dan lower low. Ini area yang cukup bagus. Jadi dia menghasilkan lower low baru 2 biji. Ini berarti area yang cukup bagus untuk kita pantau begitu. Terus kalau dari Fibo, nah di sini kita bisa lihat 50% zone dari area yang bagus ini adalah di angka 1843. Di sini dia sudah memberi sebuah reaksi. Oke, kita turunin ke daily time frame. Di harga ini gold sudah memberi sebuah reaksi. Nah, di sini ada beberapa demand yang belum dimitigasi. Nah, jadi dari area ini bisa kita ambil sebagai titik tujuan buat gold ini ngefill atau memitigasi area tersebut, baru dia melanjutkan kenaikan gitu. Nah, teman-teman lihat di sini ada sweep nih, di high time frame ada sweep. Otomatis order block ini adalah area yang sangat fresh yang bakal di fill buat si gold ini. Mungkin dia bakal turun, baru dia naik lagi begitu. Itu harapan buat si gold ini sendiri. Nah, di sisi lain di sini juga kita bisa melihat ada liquidity yang terbentuk. Nah, di sini ada liquidity lagi yang terbentuk. Jadi kita bisa melihat gold ini respect terhadap yang mana. Kalau kita bicara dengan price action, di sini gold ini membentuk sebuah potensi ya, masih potensi dia membentuk rising wedge, yang dimana setelah ada impulsif, dia membuat correction yang ke atas. Berarti ada potensi dia bakal turun. Ditambah di sini ada beberapa order block atau demand yang belum di fill. Jadi potensial dia akan turun dalam waktu dekat sebelum dia melanjutkan kenaikan. Nah, cuman di sini juga kita harus menunggu sebuah confirm terjadinya sebuah change of character di time frame 1 jam atau 4 jam. Mungkin di sini dia udah punya high, di sini dia buat low, di sini di break, di sini buat low, baru kita cari sell di area supply ini.
Mungkin di sini terbentuk supply, kita bakal nunggu di sini untuk entry sell-nya nanti. Oke, jadi itu plannya buat gold. Kalau dari 1 hour, kita lihat di sini sudah ada bearish candle yang cukup strong ya. Udah ada bearish engulfing. Terus kalau misalkan kita turunin ke 30 menit, nah di sini di 30 menit dia sudah memiliki change of character di sini. Dia sudah punya low, tinggal kita mencari area. Di sini kita coba buat sebagai fresh zone. Menit. Nah, ini ambil 50% nya. Ini untuk kita agresif, harusnya kita bisa entry sell di sini. Di area 50%, stop loss-nya di atas high ini aja. Oke, karena di sini juga udah kelihatan ya ada sweep. Liquidity sweep. Sini dia udah punya low, udah punya boss di sini, tinggal menunggu dia turun lagi naik. Di sini kita entry untuk aggressive entry. Oke. Nah, untuk risk to reward-nya di sini pasti kita akan dapat risk to reward yang cukup memuaskan jika plan ini running well. Nah, jika plan ini running well, kita bakal mendapatkan risk to reward yang bagus. Nah, cuman untuk kita waiting gamenya di sini, kita harus bisa sabar. Entah dia bakal nge-fill ini lagi, nge-fill si area ini, terus dia kembali naik. Nah, usahakan kalau mau lebih bagus lagi, ketika dia naik di area supply ini, fresh supply, dia memiliki change of character lagi. Jadi kita bisa entry lagi di area change of character ini. Dia punya lower low. Ketika dia udah punya lower low, kita bisa cari titik entry di area lower high-nya dia. Di sini akan bisa untuk ngecilin lagi, nge-refund stop loss kita lebih kecil lagi. Jadi itu salah satu tips buat entry. Jadi kita menunggu change of character lagi di area ini, baru kita entry di situ. Oke. Jadi itu untuk gold. Hopefully 2023 kita bisa trade bareng, terus ngasilin cuan dan diberkati anjas. Oke, itu untuk gold kira-kira seperti itu. Terus buat JPY USD deh kita lihat. Nah, kenapa kita nge-forecast JPY USD? Karena ketika JPY USD ini bullish, lawan dari JPY itu semua pada ngedrop. Contoh GBP JPY, Euro JPY, USD JPY semua ngedown. Karena di sini kita bisa lihat ada reversalnya di sini. Dia sudah membentuk impulse correction. Karena pada dasarnya JPY crash ini ketika ada gempa yang mengguncang si Jepang waktu itu, kalau nggak salah di bulan Maret ya. Coba kalian cek, ada gempa. Setelah gempa itu terjadi, dia langsung drop parah habis-habisan. Dia langsung ngejebol support. Ini ada support. Coba kita lihat di sini ada liquidity ya. Ada liquidity di grab, dia langsung bullish strong. Di sisi lain di 8 jam di sini waktu itu kita sering banget nge-forecast JPY USD ini dan kita udah upload di YouTube. Nah, di sini kita bisa lihat ada tertouch bahkan lebih. Nah, di sini trendline ini di grab. Oke, teman-teman lihat trendline 8 jam, trendline di respect. Jadi kalau kita lihat lower low,
lower low, lower low, lower low. Nah, di sini titik terakhirnya dia. Ketika si liquidity ini di grab, setelah itu baru dia menunjukkan candle bullish yang sangat strong. Sebelumnya mana? Tidak ada. Paling cuman koreksi seperti ini. Koreksi seperti ini dia tetap turun. Tapi ketika liquidity di grab dan ada closing candle yang sangat strong di sini, dia sudah mulai berubah arah di sini. Sudah menjadi higher high, higher low, higher high, dan higher low. Oke. Jadi ini kenapa penting lihat JPY USD, karena titik untuk XXX JPY itu ada di sini. Kalau ini melemah berarti GBP JPY itu bakal bullish. Pokoknya yang awalnya XXX bakal bullish semua kalau si JPY USD ini melemah gitu. Nah, kalau kalian mau ngelihat itu, kita udah ada forecast di YouTube Frontline.co FX di YouTube ya. Itu kita sering banget dulu nge-forecast si JPY USD. Cuman sekarang baru titik reversalnya dia itu di Oktober kemarin sini. So untuk si JPY USD, hal yang kita harapin adalah dia bisa ngambil area demand mungkin. Nah, ini yang belum di fill, masih fresh. Terus kalau kita lihat area supply sini yang masih fresh. Nah, di sini ada sweep nih, liquidity sweep. Terus dia menghasilkan, membuat supply sebelum dia drop. Jadi ini area supply yang fresh. Jadi nanti kita mungkin bisa ngebuy XXX JPY ini ketika dia udah hit di sini. Kita bisa ngebuy XXX JPY. Harapannya dia bakal koreksi seperti itu. Oke. Terus kita lihat, BTW ada yang mau request pair nggak? Mau di forecast? Kalau ada, kalian bisa chat atau kalian bisa on voice atau on mic. Baru ngeh kalau ada JPY USD. Audi Nasdaq, Audi New Zealand, GU. Oke. Nasdaq itu kodenya US 100 ya? Atau US 30? US 100 deh kalau nggak salah. Oke, Nasdaq. Ini Nasdaq jadi lawannya si JPY ya, JPY bullish, Nasdaqnya bearish. Oke, kita coba lihat dari weekly Nasdaq atau US 100. Nah, kalau dari Nasdaq ini sendiri, dari yang namanya perusahaan, apalagi 100 perusahaan gabungan yang udah top, itu harusnya dia kan trending nih. Sekali trennya bullish ya bullish gitu kan. Cuman sekarang kalau kita lihat dari 2022 Januari kemarin, dia kan udah ada change of character nih di sini. Dia udah punya, di sini udah ada break of structure, punya lower low baru, lower high, lower low, lower high, lower low. Oke. Nah, di sini ada satu area yang udah termitigasi. Oke.
nggak kelihatan ya. Ini weekly chart, betul weekly chart. Ini di bawah nih, sorry. US 100 W, berarti weekly. Nah, terus kalau kita lihat dari weekly, di sini kita udah ngelihat nih satu consolidation yang ngebuat dia buat high baru lagi. Ini udah di hit, oke. Terus di sini kita bisa ngelihat ada low, high, low. Nah, setelah adanya low ini, dia membuat high baru. Low lagi, buat high baru lagi, buat low lagi. Berarti area ini menghasilkan reversal. Area ini menghasilkan reversal cukup jauh ya area di sini. Ini di weekly. Terus kita coba turunin ke daily. Dari daily time frame di sini kita lihat ada, mungkin di daily nggak begitu kelihatan lah titik awalnya dia reverse ada sini, ntar kita bahas di 4 jam mungkin. Nah, terus kalau kita lihat dari daily time frame, di sini kan struktur trennya memang lagi bearish. Di sini ada area yang belum di fill. Ini high-nya juga belum di fill. Nah, dari si Nasdaq ini sendiri, di sini dia mencoba buat change of character. Oke, di sini dia boss, break of structure, konsolidasi. Nah, di sini ada liquidity grab lagi, kembali turun lagi. Entah di sini mungkin ada area ya yang bakal di respect buat si US 100. Terus di sini kita bisa lihat ada liquidity di grab, habis itu dia buat high, liquidity di grab buat high, terus balik lagi ke sini. Jadi di sini ada something di lower time frame. Nah, ini di daily time frame. Nah, kebetulan tadi kita udah ngebuat zone. Terus kita bisa ambil 50%, udah dilewatin sedikit tapi dia masih dalam zone ini. Nah, di sini kalau kita lihat di area ini ada banyak cerita ini, mungkin kita coba cek di 4 hours. Nah, di 4 hours di sini dia punya sebuah zone yang menghasilkan high baru. Berawal dari sini menghasilkan high baru, otomatis di area ini juga akan ada zone kalau kita turunin ke lower time frame. Oke, di area ini pasti ada zone. Berarti ini udah termitigasi, ini juga sudah termitigasi. Nah, kalau kita lihat dari si liquidity-nya, liquidity sweep ada di area ini. Liquidity sweep, terus dari 4 jam di sini kita belum memiliki apapun ya, cuman sekedar respect zone. Tapi kalau kita turunin ke 1 jam, nah di 1 jam di sini juga ada liquidity sweep. Oke, liquidity-nya di sweep, dia buat high, dia masuk lagi ke area liquidity sweep ini. Oke. Nah, di sini ada satu
demand kecil menghasilkan high udah termitigasi, dia menghasilkan high baru. Nah, untuk target terdekatnya adalah di area ini, di area supply ini yang belum termitigasi ini. Ini target terdekat buat si US 100. Nah, dari area ini harapannya adalah dia bisa break atau break of structure di area ini, terus kita bisa mencari peluang buy-nya di area yang terbentuk ini. Ini kan udah dimitigasi. Terus di sini di 1 jam belum ada area demand yang muncul di sini. Paling enggak di 30 menit nih udah ada. Ini area menghasilkan high baru nih. Area ini menghasilkan high baru. Jadi kita bisa pantau nih di area ini. Jadi tunggu dia buat sini kan dia udah break of structure di sini. Kalau misalkan dia bullish lagi, ngebreak ini, terus dia balik lagi ke area ini, kita bisa coba deh US 30 seperti ini untuk ngebuy-nya ya. Itu dari zone refinement yang bisa kita lihat dari tadi kita bahas. Jadi titik awalnya adalah di sini, dia nge-sweep liquidity, respect sama area demand. Sini ada change of character di sini. Change of character, balik lagi, break of structure, break of structure, balik lagi ke area ini ya, break of structure lagi. Nah, harapannya dia balik lagi dan lanjut lagi ke area supply. Nah, mungkin itu untuk US atau Nasdaq. Termitigasi itu artinya apa ya? Tertouch ya? Iya, di fill. Jadi demand atau supply-nya itu udah diambil lah, termitigasi. Oke, ini untuk US 100. Terus tadi ada lagi satu orang GBP USD. GBP USD. Ini dia sangat liar sekali, baru open market, dia tidak menjemput our zone dan dia langsung drop. Oke. Nah, di sini kita udah sempet beberapa kali nge-forecast si GU ini sendiri, dan kalau kita lihat kita punya satu zone. Untuk di sini kita punya satu zone di area ini belum dihit, dan harapannya dia nge-grab si terminal liquidity masuk ke zone ini baru dia turun. Tapi seperti yang kita bahas tadi, esensi ini nggak selalu menjadi dewa di dalam market. Ada juga saat dimana dia itu langsung aja gitu, tidak nge-grab atau apa, dia langsung aja. Tapi kita bisa lihat sendiri dari arah yang kita mau itu udah bener gitu. Cuman kita mungkin belum memantau di area ini, mungkin ada sebuah zone lagi yang tercipta. That's why kita miss tracknya ini. Nah, untuk update-nya GBP USD seperti yang kita gambar di sini. Di sini ada satu buah zone yang belum di-touch atau belum dimitigasi oleh si GBP USD. Kemungkinan besar potensialnya adalah dia bisa turun sampai di area ini. Ini kalau menurut dari daily time frame ya. Terus kalau kita lihat dari 4 jam, di sini kita bisa lihat ada correction ya.
ada correction, terus dia lanjut impulse. Di sini ada satu zone yang udah termitigasi, sini sudah dimitigasi, dia sudah masuk ke ini. Nah, satu-satunya zone yang masih fresh di sini adalah ini, masih fresh, belum di hit, adalah area ini. Nah, untuk kita entry nanti, kalau kita mau ngambil zone entry, nah di sini kita nggak dikasih entry, di sini ada liquidity yang belum di grab sih harusnya. Pokoknya selama area ini belum di hit, berarti ini masih valid buat kita entry di area ini, di area agresif entry zone 50% ini. Nah, harapannya kan kemarin di sini ada dua liquidity, dia nge-grab baru dia turun. Tapi udah langsung turun sini. Otomatis ini menjadi area supply. Terus ini bisa menjadi sweep-nya di sini. Oke, sini sweep, sini supply. Ini bisa menjadi area buat kita entry. Terus ini dengan target di area ini. Nah, kita tinggal menunggu area ini di touch. Area ini di touch, kita bisa coba lihat apakah ketika dia masuki area ini ada respon, change of character, baru kita entry. Jadi no cuts, no confirmation, no entry. Oke, targetnya masih di sini. Jadi di sini bisa 50-50, dia bisa naik dulu atau dia langsung turun buat GU. Terus ini kan di 4 jam ya. Kalau kita lihat dari 1 jam. Dari 1 jam di sini kita bisa lihat konsolidasi. Di sini ada satu area yang di mitigate. Nah, sini udah di mitigate 2 kali. Nah, di sini mungkin dia nge-sweep-nya. Di sini terbentuk sweep liquidity. Dan ada area fresh yang baru di sini mungkin. Nah, di 60 menit atau di 1 jam ini nggak kelihatan, tapi coba kita bawa ke 15 menit. Ya, benar aja di 15 menit ini ada satu area supply ya, yang terjadi ketika ada liquidity sweep ini. Dia membuat supply, akhirnya dia nge-tap di sini. Tap, dan kalau kita lihat di sini ada break of structure. Kalau dia kembali nge-sweep, di sini nge-sweep buat area supply, break area ini, ngetes supply, akhirnya dia turun. Jadi buat kita entry itu seharusnya kita tadi bisa memanfaatkan hal-hal yang seperti ini. Ini yang kita bilang sebagai confirmation entry. Jadi di sini ada change of character, ini udah di break. Terus di sini ada, teman-teman bisa lihat di sini ada manipulasi market ya. Di sini ada sweep lagi, karena dia respect terhadap area ini. Nah, terus buat area yang paling baru ini kan terjadi ketika dia nge-sweep ini, terus dia ngebuat demand, ngebuat supply, terus dia respect di sini. Nah, semua ada ceritanya kan dari Nah, dari si liquidity ini
dia sudah menggambarkan kenapa harga itu bisa turun. Jadi harusnya kita bisa memanfaatkan dan terus coba untuk backtest biar kita di luar kepala lah melihat sweep liquidity yang mana, inducement yang mana, liquidity yang mana, fresh zone yang mana. Itu harusnya kita sering-sering backtest biar kita bisa mahir lah menggunakan itu. Kalau kalian udah merasa di backtestnya bagus, saya yakin nanti pasti kalian bakal dapat setiap hari pasti dapat entry yang berkualitas gitu. Terus kalian juga bisa ngefilter entry mana aja yang bisa ngasih kalian probabilitas yang tinggi dan entry yang kayak gimana yang tidak masuk dalam kriteria kalian, itu kalian bisa filter sehingga efeknya adalah bisa ngebuat jurnal trading kalian bisa lebih bagus lagi begitu. Contoh untuk saya sendiri pun saya tidak trade setiap hari, jadi saya trade memang ketika ada momen-momen yang memasuki kriteria baru saya eksekusi seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan sekarang. Thank you buat teman-teman yang udah hadir di live ini. Semoga live ini membantu kalian dan memberi kalian pencerahan baru ya, bisa dipraktekin. Oke, mungkin itu aja. Buat teman-teman yang di YouTube, thank you for watching dan jangan lupa for subscribe.